Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Berikut adalah contoh soal P3K untuk guru tahun 2022 lengkap dengan pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Kurikulum berfungsi sebagai suplementasi, artinya A. Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. B. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan pada setiap siswa. C. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing. D. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas bakat dan minat siswa. E. Kurikulum harus dapat menjadi bahan ajar yang lentur menyesuaikan karakteristik siswa. Dan berikut adalah pembahasannya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan pada kemampuan, minat, ataupun bakatnya. Nah, kurikulum berfungsi sebagai suplementasi, artinya adalah sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan pada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pasti memiliki peran dan fungsi. Peran kurikulum adalah sebagai berikut kecuali A. Peran konservatif, B. Peran kreatif, C. Peran inovatif, D. Peran kritis, E. Peran evaluatif. Dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Inilah peran dan fungsi kurikulum, yaitu peran konservatif artinya sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Yang B yaitu peran kreatif artinya untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Yang C yaitu peran kritis dan evaluatif artinya adalah upaya untuk membentuk karakteristik siswa yang kritis dan juga evaluatif. Jadi yang tidak termasuk dalam peran dan fungsi kurikulum adalah peran inovatif atau opsi jawaban yang C. Nomor 3. Seorang guru ingin mengetahui reaksi siswa terhadap peristiwa gempa bumi di Bantul yang diputar melalui YouTube. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi siswa tersebut adalah A. Angket, B. Kuesioner, C. Portofolio, D. Wawancara, ataukah E. Pengamatan langsung. Untuk melihat reaksi siswa harus secara langsung. Nah, cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi siswa adalah melalui pengamatan langsung dengan menggunakan lembar observasi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 4. Ketika menghadapi perilaku siswa yang tidak patuh, sulit dikondisikan dan tidak mau mendengarkan nasihat guru, dapat membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Berusaha untuk selalu bersabar atas semua perilakunya. B. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa tersebut mau berubah. C. Mengajak bicara siswa tersebut untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain atas akibat dari perilakunya. D. Berusaha bersabar sampai perilakunya berubah. E. Menghindari untuk bertemu dengan siswa tersebut. Pembahasan. Ketika menghadapi perilaku siswa, kuncinya adalah komunikasi. Jadi, ketika Anda menghadapi siswa yang tidak patuh, sulit dikondisikan dan tidak mau mendengarkan nasihat Anda ataupun guru,
Maka langkah strategis yang harus diambil adalah mengajak bicara siswa tersebut untuk menjelaskan tanggapan saya sebagai guru dan orang lain atas akibat dari perilakunya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C. Nomor 5. Pak Ahmad melakukan pembelajaran dengan menekankan aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengamalan nyata. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Apakah A. Inquiry, B. Cooperative Learning, C. Project Based Learning, D. Problem Based Learning, ataukah E. Contextual Teaching Learning? Dan berikut adalah pembahasannya. Ciri dari model pembelajaran Project Based Learning adalah menghasilkan produk. Jadi, aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk merupakan bagian dari model pembelajaran Project Based Learning. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang C. Soal nomor 6. Pada mata pelajaran IPA, Bu Siti memberi tugas kepada siswanya untuk membawa batang berkayu, cutter, sabut kelapa, tanah, dan tali untuk mencangkok. Contoh tersebut mengisyaratkan bahwa Bu Siti sedang memberikan pengalaman kepada siswanya dengan menggunakan metode pembelajaran apa? Apakah A. Diskusi, B. Simulasi, C. Role play, D. Eksperimen, ataukah E. Demonstrasi? Berdasarkan soal, metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui percobaan dan pengamatan. Nah, yang dilakukan oleh Bu Siti jawabannya adalah metode eksperimen, yaitu opsi jawaban yang D. Untuk contoh soal lainnya Anda bisa dapatkan di buku ini. Nah, di dalam buku ini lengkap ada soal untuk guru. Baik itu guru IPA, IPS, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, TIK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga untuk guru kelas SD. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga ada soal-soal kompetensi teknis untuk guru, soal manajerial, soal sosiokultural, dan juga soal wawancara. Dilengkapi dengan bahan-bahan ajar ataupun materi, juga dengan contoh-contoh soalnya, dan tentunya lengkap dengan kunci jawaban. Untuk pembelian buku silakan hubungi admin dan saya doakan semoga Anda lulus.